perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Riau, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah menjadi lingua franca sejak abad ke-19. Pemberian nama bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hingga saat ini, bahasa Indonesia terus berkembang dan terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Alasan mengapa bahasa Melayu dan bukan bahasa daerah yang dipilih untuk diangkat menjadi bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Seorang ahli sejarah Cina menyatakan bahwa di Sriwijaya pada waktu itu ada bahasa yang bernama Kowen Lowen yang berdampingan dengan bahasa Sanskerta. Kowen Lowen adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara dan bahasa yang dimaksud adalah bahasa Melayu. 2. Bahasa Melayu sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Bahasa Melayu sudah menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. 3. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda. Oleh sebab itu, bahasa Melayu mudah diterima oleh bermasyarakat sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena tidak mengenal tingkat tutur. 4. Bahasa Melayu memiliki sifat terbuka untuk menerima pengaruh bahasa lain. Dalam sejarahnya, ketika bahasa Melayu semakin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya, bahasa Melayu juga menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. 5. Suku Jawa, Sunda, dan suku lainnya sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 6. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 14 Pasal 36. Keberadaan bahasa Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena merupakan bahasa asli milik pribumi dan telah mengakar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun peristiwa-peristiwa yang mengiringi bahasa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara adalah sebagai berikut. 1. Lahirnya ejaan resmi bahasa Melayu yang disusun oleh C.H.A. van Ophuijsen pada tahun 1901. Keberadaan ejaan tersebut menandai bahwa bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berperan sebagai bahasa ilmiah pada awal abad ke-19. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu pertama yang ditulis menggunakan huruf Latin. Charles van Ophuijsen dibantu Nawawi Sultan Ma'amur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa tersebut dikenal dengan nama Ejaan van Ophuijsen dan resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Berdirinya Komisi Woordenboekestur atau Taman Baca Rakyat tahun 1908 ikut memberikan dasar pengembangan bahasa Melayu. Tugas badan tersebut yaitu menerbitkan buku-buku berbahasa Melayu. Pada tahun 1917, badan tersebut berganti nama menjadi Balai Pustaka dan masih digunakan sampai saat ini sebagai nama penerbit nasional. 3. Terselenggaranya Kongres Sumpah Pemuda pada 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang di dalamnya tercantum pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 4. Terbitnya majalah Pujangga Baru tahun 1933 yang banyak menghasilkan karya berbahasa Indonesia serta menanamkan semangat kebangsaan. 5. Ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalamnya tercantum pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara merupakan peristiwa sejarah diangkatnya sebuah bahasa sebagai salah satu simbol kenegaraan. 6.
Lahirnya ejaan Republik yang diresmikan pada 19 Maret 1947, menggantikan ejaan Van Ophuijsen oleh Menteri Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia, Suwandi. 7. Lahirnya ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan pada 16 Agustus 1972 dan dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. 8. Diresmikannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah pada 16 Agustus 1972 berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Semula, ejaan disusun bersama antara Malaysia dan Indonesia yang dikenal sebagai ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Akibat perkembangan politik, hubungan Indonesia dengan Malaysia menjadi buruk sehingga peresmian ejaan Melindo diurungkan. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dibakukan sendiri-sendiri. B. Penyempurnaan ejaan. Adanya penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk mempertahankan dan memperkuat daya hidup bahasa Indonesia, meningkatkan daya ungkap dan daya guna bahasa, serta meningkatkan daya cipta dan daya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan 8 ejaan yang disempurnakan dalam sejarah bahasa Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen, tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen yang diperkenalkan oleh Van Ophuijsen adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan ini digunakan untuk menghafalkan kata-kata bahasa Indonesia yang menurut model yang dipahami orang Belanda, yaitu menggunakan alfabet Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi, tahun 1947 sampai tahun 1956. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret tahun 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophuijsen, yang mulai berlaku sejak tahun 1901. 3. Ejaan Pembaharuan, tahun 1956 sampai tahun 1961. Ejaan pembaharuan adalah ejaan ketiga yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia. Ejaan ini diresmikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1956 dan digunakan hingga tahun 1961. 4. Ejaan Melindo tahun 1961 sampai tahun 1967. Ini ejaan yang digunakan setelah ejaan pembaharuan. Berisi perubahan huruf seperti CH menjadi KH dan Y menjadi E. Ejaan baru Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK tahun 1967 sampai tahun 1972. Ejaan yang digunakan sebelum ejaan yang disempurnakan. Berisi perubahan huruf seperti TJ menjadi C, J menjadi Y. 6. Ejaan yang disempurnakan IYD tahun 1972 sampai tahun 2015. Ejaan yang disempurnakan IYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. IYD menggantikan ejaan baru dan ejaan Republik pada tahun 1972, serta kembali digunakan sejak tahun 2022, menggantikan ejaan bahasa Indonesia IBE. IYD pertama kali diberlakukan dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus tahun 1972. Fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada fungsi bahasa Indonesia secara umum. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang digunakan manusia untuk berinteraksi dan menyampaikan pesan.
Menurut Witjono, fungsi bahasa ialah sebagai berikut. Yang pertama, sarana integrasi dan adaptasi. Yang kedua, sarana memahami diri. Yang ketiga, ekspresi diri. Yang keempat, ada kontrol sosial. Yang kelima, memahami orang lain. Yang keenam, mengamati lingkungan sekitar. Yang ketujuh, membangun karakter. Berikutnya yaitu kontribusi bahasa terhadap kehidupan. Yang pertama, ada komunikasi efektif, yaitu memfasilitasi pertukaran informasi dan ide, membangun hubungan sosial. Yang kedua yaitu pendidikan, sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dan meningkatkan akses terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berikutnya, kita masuk ke bagian ragam bahasa Indonesia. Berikut merupakan faktor yang menyebabkan keberagaman bahasa. Yang pertama yaitu geografis, letak dan kondisi geografis terhadap perkembangan bahasa. Yang kedua ada sosial budaya, peran tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan dalam membentuk variasi bahasa. Yang ketiga ekonomi, dampak perdagangan dan migrasi dalam penyebaran bahasa. Yang keempat politik, pengaruh kebijakan pemerintah dan status resmi bahasa terhadap keragaman bahasa. Dan yang kelima yaitu pendidikan, pengaruh sistem pendidikan dan kurikulum dalam pengajaran dan pelestarian bahasa. Sikap masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Terdapat dua sikap, yaitu sikap negatif dan sikap positif penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada sikap negatif penggunaan bahasa Indonesia. Kebanyakan orang lebih bangga menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia walaupun mereka belum tentu menguasai bahasa Indonesia. Kebanyakan orang merasa malu apabila mereka tidak menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia dianggap remeh karena kebanyakan orang merasa telah menguasai bahasa Indonesia. Kebanyakan orang yang telah menguasai bahasa asing merasa lebih pandai daripada mereka yang tidak. Terdapat anggapan negatif terhadap bahasa Indonesia yang menyebabkan kurangnya penguasaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu menganggap bahasa Indonesia ada secara alamiah. Lalu yang kedua, menganggap bahasa Indonesia itu mudah. Yang terakhir, menganggap bahasa Indonesia lebih rendah dari bahasa asing. Chair dalam bukunya yang berjudul Pembakuan Bahasa Indonesia mengatakan, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada juga sikap positif penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak cuma sarana perhubungan sehari-hari, melainkan satu-satunya sarana untuk menambah pengetahuan. Alwi dalam bukunya yang berjudul Bahasa Indonesia, Pemakai dan Pemakainya mengatakan terdapat 3 sikap positif penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu bangga berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua, setia terhadap bahasa Indonesia. Yang terakhir, kesadaran dalam mematuhi aturan-aturan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional ini disandang oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sebagaimana diketahui, isi bagian ketiga sumpah itu berkenan dengan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Istilah Indonesia yang dicantumkan di belakang kata bahasa pada sumpah itu sejalan dengan cita-cita kaum pergerakan bangsa Indonesia pada saat itu. Sesungguhnya lah yang dimaksud sebagai bahasa Indonesia pada saat itu tidak lain daripada bahasa Melayu. Muncul pertanyaan, mengapa bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa persatuan nasional? Mengapa bukan bahasa Jawa misalnya yang jumlah penduduknya meliputi hampir seluruh jumlah penduduk Indonesia, atau mengapa bukan bahasa Sunda dan atau yang lainnya? Berkaitan dengan pertanyaan itu, sekalipun dalam format yang berbeda-beda, Slamet Mulyana pada tahun 1965, S. Suharyanto tahun 1981, J.S. Badudu tahun 1993, dan Anton N. Mulyono tahun 2000 mengemukakan adanya 4 faktor yang menjadi penyebab, yaitu faktor historis, kesejarahan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Faktor psikologis, semangat mengutamakan kepentingan bersama. Faktor demokratisasi atau kesederhanaan bahasa. Faktor reseptif, kemudahan bahasa menerima pengaruh untuk pengembangannya. Apakah perbedaan antara bahasa Melayu pada 27 Oktober 1928 dan bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1928? Segi wujud, baik struktur, sistem maupun kosakatanya jelas tidak berbeda.
berbeda, kerangkanya sama. Yang berbeda adalah semangat dan jiwa barunya. Sebelum Sumpah Pemuda, semangat dan jiwa bahasa Melayu masih bersifat kedaerahan atau kemelayuan. Akan tetapi, pada saat dan setelah Sumpah Pemuda, semangat dan jiwa yang tadinya kedaerahan itu menjadi bersifat nasional atau berjiwa keindonesiaan. Pada saat itulah, bahasa Melayu yang berjiwa dan bersemangat baru diganti dengan nama Bahasa Indonesia. Hasil perumusan Seminar Bahasa Nasional Jakarta 25-28 Februari 1975 yang kemudian dikukuhkan dalam Seminar Politik Bahasa Cisarua Bogor 8-12 November 1999 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Lambang kebanggaan nasional, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan sekaligus memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai sosial budaya yang dicerminkan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia harus bangga terhadapnya. Bangsa Indonesia harus menjunjungnya, memelihara, mengembangkan, dan mempertahankannya. Kebanggaan pemakainya senantiasa harus ditumbuh kembangkan dalam diri setiap insan Indonesia. Sebagai realisasi kebanggaan itu, bangsa Indonesia harus menggunakannya tanpa rasa rendah diri, tanpa rasa malu, dan tanpa rasa acuh tak acuh. Bahasa Indonesia dapat dikatakan memiliki kedudukan yang setara dan serasi dengan lambang kebangsaan yang lain seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini berarti dengan bahasa Indonesia menyatakan jati dirinya, menyatakan sifat, perangai, dan wataknya sebagai bangsa Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa, kata pepatah. Melalui bahasa Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kepribadian dan harga dirinya. Karena fungsinya yang demikian itu, bangsa Indonesia harus menjaganya. Jangan sampai ciri kepribadian bangsa Indonesia tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Implikasinya adalah bahwa bahasa Indonesia harus memiliki identitasnya sendiri. Identitas itu baru bisa dimiliki hanya jika masyarakat pemilik dan pemakainya membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga ia bersih dari unsur-unsur bahasa lain, terutama bahasa asing seperti bahasa Inggris yang tidak benar-benar dibutuhkan. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dan alat perhubungan. Latar belakang. Secara geografis, wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau yang diantaranya dipisahkan oleh lautan. Adanya keanekaragaman budaya serta jarak pemisah antara wilayah menyebabkan budaya dan bahasa di setiap wilayah Indonesia berbeda-beda. Keragaman inilah yang mengakibatkan bangsa Indonesia rawan akan terjadinya konflik antara masyarakat, namun hal tersebut dapat dicegah dengan adanya pilar pemersatu yang mencerminkan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Tujuan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan langkah yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, komunikasi antara suku yang berbeda bahasa dapat berlangsung dengan lancar. Kedua belah pihak dapat memahami perkataan yang dimaksud. Bahasa Indonesia. Fungsi pertama bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya. Dari segi fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi bahasa ini erat hubungannya dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yakni sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghilangkan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerah. Peran bahasa Indonesia juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional ini kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain. Bahasa Indonesia juga merupakan sebuah simbol penyatu sebagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda di Indonesia.
Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana dalam kegiatan manusia, seperti halnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi berkembang sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi membuat bahasa juga ikut terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya pengembangan bahasa yang berkelanjutan. Contoh bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung berperan penting dalam menyatukan masyarakat yang beragam suku, budaya, dan bahasa di Indonesia. Berikut beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama itu pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universitas, memastikan semua pelajar dari berbagai latar belakang dapat memahami pelajaran yang diajarkan. Yang kedua itu media massa. Surat kabar, televisi, radio, dan media online menggunakan bahasa Indonesia yang memungkinkan informasi tersebar luas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, pemerintahan. Dokumen resmi, undang-undang, dan komunikasi antar instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia yang memastikan keseragaman dan pemahaman yang jelas. Yang keempat, ada bisnis dan perdagangan. Bahasa Indonesia digunakan dalam kontrak, komunikasi bisnis, dan pemasaran yang membantu dalam interaksi dan transaksi antar pelaku bisnis dari berbagai daerah. Lalu yang terakhir ada sosial dan budaya. Bahasa Indonesia digunakan dalam acara-acara nasional, seni pertunjukan, dan kegiatan budaya yang mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan peranannya tersebut, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol identitas nasional yang memperkokoh integrasi sosial.